Hari ini Ibu akan melanjutkan di pembelajaran kedua, yakni tentang ketika bumi berhenti berputar atau hari akhir. Kalau kemarin Ibu menjelaskan dari surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, maka hari ini Ibu akan melanjutkan dari surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Baik anak-anak, kita dengarkan dari surat Al-Zalzalah ini ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Shadaqallahul azim. Di surat Al-Zalzalah ini juga menjelaskan tentang hari akhir, yang mana alam semesta akan hancur dan manusia-manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya untuk mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Baik anak-anak, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini adalah tanda yang mana hari kiamat itu akan datang. Nah, diawali dengan banyaknya ulama-ulama yang wafat. Dari ulama yang satu ke ulama yang lainnya itu sangat berdekatan sekali. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting. Dan ketiga, maksiat makin terang-terangan. Dan kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Banyaknya anak laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Dan juga sebaliknya, anak perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyaknya peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu tadi tanda-tanda hari akhir. Kemudian di sini ada hikmah mempercayai hari akhir. Yang mana setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, maka kita dapat mengambil hikmah dari semua ini, yakni kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin bersabar dan mengakui kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, dan minum-minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Bersikap jujurlah anak-anak, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Dan kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, mengerjakan PR, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak di sini Ibu juga akan menjelaskan nama-nama hari akhir setelah hari kiamat. Maka ada yang namanya nama-nama hari akhir, yakni Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, yang mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan, yang mana manusia diperhitungkan apa saja yang telah mereka lakukan di muka bumi ini. Mereka harus mempertanggungjawabkan. Kemudian adalah Yaumul Hasrah. Apa itu Yaumul Hasrah? Adalah hari penyesalan, yang mana manusia menyesali apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka hidup. Namun mereka tidak bisa mengembalikan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian ada Yaumul As-Sa'ah, yaitu hari yang menentukan, ya, yang mana menentukan nasib manusia dari dia lahir hingga dia meninggal dunia atau di hari kiamat itu. Dan selanjutnya adalah Yaumul Tanat. Apa itu Yaumul Tanat? Yaumul Tanat adalah hari saling memanggil. Mereka memanggil antara perilaku kebaikan dan perilaku keburukannya. Dan selanjutnya adalah Yaumul Fas. Apa itu? Yaumul Fas adalah hari pemisahan atau keputusan. Yang mana di sini adalah dibedakannya antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya.
Kemudian yaumul jama'. Yaumul jama' adalah hari berkumpul, yang mana pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang di akhir zaman. Kemudian adalah yaumul wa'id. Apa itu yaumul wa'id? Adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diwujudkan oleh Allah. Perilaku baikmu akan kuwujudkan dengan nikmatku, dan perilaku burukmu akan kuwujudkan dengan yang akan membuat kamu menyesal setelah kamu melakukannya. Kemudian di sini ada yaumul khulud. Yaumul khulud adalah hari yang kekal, yang mana hari kekal itu tidak ada hari yang kekal melainkan kehidupan di akhirat. Kemudian di sini adalah yaumul khulud, hari dikeluarkannya dari kubur. Jadi manusia-manusia dari kematiannya dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yaumul asir. Apa itu yaumul asir? Adalah hari yang sangat sulit, yang mana manusia-manusia akan merasakan sangat sulit dengan pedih perihnya di hari itu. Karena hanya pertolongan Allah lah yang dapat memberikan nikmat kepada manusia itu, tentunya dengan amal perbuatannya. Nah, anak-anak, di sini ada al-qari'ah, ketukan keras ya. Pada hari kiamat merupakan ketukan keras bagi seluruh umat manusia. Seperti di surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, di sini ada al-azifah, suatu yang dekat. Karena sesungguhnya hari kiamat itu sangat dekat. Namun sebagian manusia ada yang tidak menyadarinya, malah terlena oleh kepalsuan dunia. Seperti dalam surat ini akan dijelaskan telah dekat terjadinya hari kiamat. Namun kita tidak tahu kapan hari kiamat itu. Kemudian adalah as-sakhakah, teriakan. Dan hari teriakan itu adalah orang-orang yang berlumur dosa semasa hidupnya akan berteriak menyesali perbuatannya, yang mana sudah tidak bisa lagi kembali. Kemudian adalah al-haqqah, yang pasti. Hari kiamat itu adalah pasti, kata Allah. Aku akan memastikan itu akan ada. Kemudian tambatul kubro, bencana besar, yang mana manusia juga akan melihat nanti bencana yang besar itu. Nah, di sini ada al-waqi'ah, hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Nah, darul qarar, tempat kembali. Di mana tempat kembalinya manusia? Itulah tempat kembalinya yang kekal selamanya. Kemudian ad-darul akhirah, negeri akhirat. Di manakah negeri akhirat itu? Akhirat adalah tempat yang sebenar-benarnya untuk semua makhluk hidup dan akan kekal di dalamnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita di pembelajaran 2 ini dengan ketika bumi berhenti berputar atau hari kiamat. Semoga anak-anakku bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran ini. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.